Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Rizkawati, NIM 25102111174, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Program studi Guru Al-Quran Hadis di LPTK Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Pada hari ini, Senin, tanggal 26 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Nuruddin kelas 9 dengan materi Surah Abasa ayat 1 sampai 10. Demikianlah perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stand up, please. Stand up, please. Everybody say salam to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Sit down, please. Let's pray together. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah berdoa, mudah-mudahan berdoanya tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran pada pagi hari ini. Oke. Sudah siap belajar? Bukunya sudah siap? Alat tulis siap? Fisik oke? Bugar? Sudah mandi semua? Alhamdulillah siap ya. Ya, sebelum belajar saya absen dulu. Naila, Fasihatun Nikmah, Leni Marlina, Yaulin, Afika, Rido. Oke, alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Oke, anak-anak, alhamdulillah hari ini berjumpa kembali dengan pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, kemarin kita terakhir belajar tentang apa? Bacaan gharib. Masih ingat bacaan gharib itu ada berapa? Ada yang ingat? Ada berapa? Terdiri dari Saktah, Imamah, Imalah, Tashil, Nahl. Ya, oke. Ada yang masih ingat untuk memberikan contoh? Ada yang bisa? Iya. Bacaan Isman. La ta'ana di surah Yusuf ayat 11. Oke, cara bacanya bagaimana tuh? Cara bacanya dengan menggunakan bibir ke depan seolah-olah
Oke, yang lain? Contoh yang lain? Ya, apa? Oke, ada yang mau memberikan contoh lagi? Ada? Ada yang tahu? Oke. Oke, sekarang kita kembali ke pembahasan baru, yaitu kita akan membahas tentang surah Abasa ayat 1 sampai 10. Nah, nanti apa yang akan kalian dapatkan? Kalian akan mau dapat apa setelah pelajaran ini? Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu membaca, menerjemahkan, dan menganalisis kandungan surah Abasa. Oke. Oke, anak-anak, ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu apa? Cahaya. Nah, hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah agung tentang bagaimana seharusnya kita mencintai dan memperlakukan cahaya itu dengan sebaik mungkin. Oke. Kira-kira nih, sebelum saya lanjut ke pelajaran, saya mau tanya terlebih dahulu. Kira-kira kalau kalian mau jadi guru nanti, entah itu jadi guru atau pendakwah, misalnya, siapa yang kalian dahulukan? Teman yang populer atau teman yang sungguh-sungguh dalam ingin belajar? Oke, yang sungguh-sungguh. Oke, marilah dari surat Abasa ini kita akan belajar mengenai siapakah yang akan jadi prioritas menurut surah Abasa. Nah, lalu langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkah proses pembelajaran hari ini adalah Ibu akan menunjukkan sebuah video. Nah, yang nantinya video itu kalian amati, kalian dengarkan, dan kalian saksikan. Setelah itu nanti kalian angan-angan apa pembahasan apa yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, semua sudah siap? Ya. Surat Abasa itu mengenai tentang semangat belajar. Kalian semangat? Coba saya tes. Mana semangatmu? Sekali lagi, mana semangatmu? Oke, alhamdulillah. Semangat semua ya. Sudah ada yang ngantuk? Oke, siapkan pikiran Anda. Oke, sekarang kita dengarkan lantunan surah Abasa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta 'anhu talahha. Kita simak, ini ada sebuah kisah. Kisah ini mengisahkan tentang surah Abasa. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Sambil kalian amati ya. Oke. Setelah beberapa kali, Nabi Muhammad beri kesempatan untuk berdialog dengan para pembesar kaum kafir Quraisy. Dan hari ini Nabi kembali berdialog dengan mereka. Mudah-mudahan kali ini mereka memasuki Islam. Nabi Muhammad berharap besar atas keislaman para pembesar Quraisy karena mereka memiliki pengaruh kuat kepada penduduk Mekah. Di antaranya yang datang ada Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, dan Walid bin Mughirah. Wahai saudaraku, bukan pemikiran kalian tentang Islam. Tidakkah Al-Quran yang aku bawa cukup menjadi bukti bahwa kita diberi kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan buatan manusia, apalagi buatan Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan satu-satunya yang harus kita percaya. Dan janganlah kalian menyakiti orang-orang yang belum masuk Islam,
Semoga kalian juga terpanggil untuk masuk Islam bersama. Ketika Nabi Muhammad tengah fokus berdialog, tiba-tiba datang seorang buta bernama Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum termaksud untuk belajar tentang Islam kepada dia. Dia lalu digelar di tengah-tengah pembicaraan antara Rasulullah dengan para pembesar Quraisy. Wahai Nabi, tolong ajarkan aku ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Rasulullah merasa kehadiran Abdullah bin Umi Maktum di waktu yang tidak tepat. Lalu beliau bermuka masam dan tidak memperdulikannya. Beliau beranggapan bahwa para pembesar Quraisy yang belum beriman ini jauh lebih penting dibanding urusan Abdullah bin Umi Maktum yang telah beriman. Jika para pembesar Quraisy ini bersedia masuk Islam, maka dakwahku lebih mudah dan umat Islam akan semakin kuat dengan berdoa dari mereka. Namun setelah cukup lama berdebat, harapan Nabi Muhammad untuk mengislamkan para pembesar Quraisy sirna. Mereka belum juga bersedia masuk Islam. Setelah kepergian para pembesar Quraisy, tiba-tiba penglihatan Nabi Muhammad menjadi gelap dan kepala beliau terasa sakit. Seketika itu juga turunlah surat Al-Baqarah ayat 1 dan 16. Dia Muhammad berbuka masam dan berpaling karena telah datang seorang minta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali dia ingin membersihkan diri dari dosa, dan dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak dikelan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Oke, sudah kali kita saksikan bersama ya, alhamdulillah. Nah, tadi yang pertama apa yang kita saksikan? Surah Abasa ayat 1 sampai 10. Tadi beserta artinya kan? Nah, sekarang yang kedua tadi tentang apa? Kisah surat Abasa atau bisa disebut juga asbabul nuzul atau sebab-sebab turunnya surah Abasa. Nah, sebab turunnya Abasa di sini adalah apa tadi? Teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad karena mengapa? Bermuka masam dan berpaling dari Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum itu siapa? Seorang sahabat tuna netra yang datang ingin diminta diajari oleh Rasulullah. Tetapi Rasulullah fokus berdialog dengan suku Quraisy. Nah, suku Quraisy ini adalah orang yang lebih disegani statusnya. Oke, sekarang sebelum kita pembahasan lanjut, coba saya mau bertanya dulu. Mengapa Nabi Muhammad ditegur padahal niat beliau baik? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Ya. Karena Nabi Muhammad SAW bermuka masam jika Allah menegur. Ya. Tadi alasannya bermuka masam sehingga Allah menegur. Ada yang lain? Ya. Karena Nabi Muhammad sedang berdialog dengan kaum Quraisy yang diharapkan mau masuk Islam. Oke, ada yang lain? Saya Bu, Ya. sesuai dari peristiwa turunnya surah Abasa, Allah ingin menegaskan bahwa orang bersungguh-sungguh mencari kebenaran jauh lebih berharga atau lebih diutamakan daripada tokoh berpengaruh yang menutup diri atau angkuh. Oke. Ada yang mau ada lagi jawabannya? Iya. Apa? Karena Nabi Muhammad tidak memperhatikan ketika ada seorang sahabat yaitu Abdullah bin Umi Maktum yang datang untuk meminta pengajaran. Oke, ada yang mau ditanyakan atau ada yang perlu disampaikan? Iya, mau tanya apa? Siapakah orang yang lebih berhak mendapatkan ilmu? Oh ya, siapakah orang yang lebih berhak mendapatkan ilmu? Siapa kira-kira? Ada yang mau menjawab? Ya. Menurut saya dia adalah orang yang mau benar-benar belajar. Orang yang benar-benar belajar. Ada lagi? Ya. Orang yang ingin menuntut ilmu dengan penuh hati dan bersungguh-sungguh. Ya, ada lagi?
Sudah cukup. Oke. Sekarang kegiatan kita hari ini adalah akan berdiskusi. Nah, nanti karena kita mau berdiskusi, ada poin yang akan Ibu nilai. Yang pertama itu adalah kekompakan. Kedua adalah pengetahuan. Kemudian hasil presentasi. Marina, menari di atas menara. Di atas menara. Marina, menari. Menari di atas menara. Oke, tepuk tangan. Silahkan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Seperti biasa, kemarin kita sudah bikin kelompok kan? Oke, jangan lupa bukunya di bawah dan disiapkan alat tulisnya. Oke, Ibu bagi LKPD-nya ya. Oke. Ini cuma bertiga? Iya, Bu. Oke, sekarang coba kita analisis surah Abasa ayat 1 sampai 10 berkaitan dengan tentang adab seorang guru dan semangat seorang siswa. Oke, selamat mengerjakan. Sudah? Ada yang ditanyakan? Oke, sudah selesai? Sudah? Oke, alhamdulillah. Kalau sudah, sekarang kalian presentasikan maju ke depan. Dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan belajar dari teguran tingkat pengetahuan. Hal ini mengajarkan bahwa niat yang kuat mengalahkan segala kendala fisik. Keikhlasan dalam mencari hidayah, istiwa dalam surah Al-Baqarah membuktikan bahwa Allah sangat menghargai pencari ilmu yang tulus. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, boleh silakan duduk. Oke, presentasi yang terakhir ya. Yang terakhir kelompok 4. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran pertama tentang semangat mencari ilmu yang bisa kita ambil dari pelajaran pertama dari sosok Abdullah bin Umi Maktum mengenai semangat mencari ilmu adalah keterbatasan fisik, bukanlah penghalang untuk mengajar ridho Allah dan pemahaman agama. Dan jauh lebih berharga daripada sikap kinerja atau pengaruh politik. Cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan. Oke, dari presentasi ke kelompok 1, 2, dan 3, dan 4, berarti Ibu bisa menyimpulkan kelompok yang lebih kompak, presentasinya bagus adalah kelompok 4. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Sekarang dari hasil presentasi teman-teman tadi, coba di kelompok mana yang bisa menyimpulkan kesimpulan dari hasil presentasi tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, apa kesimpulannya? Seorang guru dan murid sesuai dengan pelajaran dari surah Abbas, guru harus memberikan perhatian penuh kepada murid, memperkuliahi
Oke, berarti kita menjadi guru, kita tidak boleh membeda-bedakan. Kalau kita jadi murid, kita harus semangat, harus menjemput ilmu. Nah, seperti kalian datang ke sekolah ini termasuk sudah sesuai dengan apa tadi? Surat apa? Saya itu apa? Pergi mencari ilmu. Oke, sesuai atau tidak? Mari kita saksikan poin-poin tentang kandungan surah Abasa. Sudah presentasinya sudah selesai, kerja kelompoknya sudah selesai. Sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing seperti semula. Oke, sekarang mari kita saksikan kembali poin-poin penting tentang kandungan surah Abasa. Kandungan poin penting dari surat Abasa adalah yang pertama tentang asbabul nuzul. Kemudian yang kedua tentang apa itu? Tentang teguran halus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga tentang prinsip kesetaraan dalam Islam. Keempat tentang prioritas dalam dakwah. Yang kelima tentang Al-Quran sebagai pedoman. Oke, sekarang mari kita saksikan tentang poin atau tentang kandungan surah Abasa ayat 1 sampai 10. Kandungan surat Abasa ayat 1. Nabi Muhammad memandang Abdullah bin Ummi Maktum dengan katakan tidak senang. Ayat 2. Abdullah adalah seorang yang buta, sehingga tidak melihat kesibukan Nabi Muhammad SAW yang sedang berdiskusi dengan tokoh musyrikin Quraisy. Ayat 3. Allah menegur Nabi karena telah mengajukan Abdullah bin Ummi Maktum yang juga membutuhkan Nabi dan ingin membersihkan dirinya dari perbuatan dosa. Isi kandungan surat Abasa ayat 4. Seandainya Nabi mengetahui bahwa Abdullah ingin belajar tentang Islam, hal itu tentu membawa manfaat yang besar. Oke, itu isi kandungnya. Berarti perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam menurut surah Abasa adalah 1. Agar tidak berpaling dari orang yang ingin membersihkan jiwanya dari akhlak tercela. Yang kedua, menyampaikan dakwah kepada orang yang ingin mendapatkan pengajaran. Yang ketiga, tidak terlalu berharap akan keislaman kaum kafir Quraisy, karena Allah yang akan memberikan petunjuk pada siapa yang dikehendaki. Keempat, wajib menyampaikan peringatan kepada siapa saja, tidak pandang miskin, kaya, pejabat atau bawahan. Yang kelima, menyambut baik orang yang datangnya menginginkan dan pengetahuan. Oke, baik. Nah, dari situ berarti kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, berarti kesimpulan hari ini apa? Kesimpulan dari kegiatan hari ini adalah apa kira-kira? Kesimpulannya adalah dalam pandangan Islam, orang yang mencari ilmu itu lebih berhak mendapatkan prioritas dibandingkan orang yang harus dicari atau dikejar-kejar untuk diberi ilmu. Nah, prinsipnya itu adalah ketulusan atau niat yang ikhlas. Jadi orang yang datang mencari ilmu menunjukkan adanya kesungguhan, kerendahan hati, dan kebutuhan mendalam akan Nah, sebaliknya mendahulukan orang yang dicari, seperti tadi tokohnya siapa? Orang Quraisy yang tidak tertarik, ya kan? Itu berisiko menyia-nyiakan ilmu dan tidak akan menghargai. Itulah ya kesimpulan hari ini. Berarti jadi guru, kalau nanti kalian yang cita-cita jadi guru, tidak boleh membeda-bedakan.
Nah, sekarang posisi kalian jadi murid, kalian harus siap menjemput ilmu. Jadi mengerti? Oke. Sekarang yang kita laksanakan adalah membaca atau menghafal surah Abasa. Ibu awali dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra amma man istagna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yahsa. Oke, shadaqallahul azim. Oke, alhamdulillah. Tadi dari langkah pertama kita sudah menyaksikan videonya, kita sudah berdiskusi, sudah berpresentasi juga dan juga sudah menghafalkan surah Abasa. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang kira-kira pelajaran cinta apa yang kita dapatkan dari Abdullah bin Umi Maktum? Apa pelajarannya? Pelajaran dari Umi Maktum adalah jangan biarkan hambatan fisik terus jangan Nah, berarti ini mengajarkan bahwa penuntut ilmu itu harus memiliki usaha atau mujahadah untuk menjemput hidayah dan pengetahuan. Berarti kesimpulannya hari ini adalah memberikan ilmu kepada orang yang haus akan pengetahuan akan jauh lebih bermanfaat karena mereka siap mengamalkan dan menyebarkannya. Allah menjanjikan kemudahan jalan menuju surga bagi mereka yang menempuh jalan atau berusaha untuk mencari ilmu. Oke, untuk nanti tugasnya kalian tulis tindakan apa menurut kalian yang baik ketika ada teman kalian berpendapat di depan tetapi salah. Jadi silakan kalian tulis ya. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang surah Al-Mujadalah ayat 11. Itu kaitannya masih tentang menuntut ilmu, yaitu tentang adab menuntut ilmu. Oke. Marina. Mana Marina? Oke, menari di atas menara. Oke. Baiklah, sebelum saya tutup, saya akan berpantun dulu. Ke kebun bunga memetik melati. Bunganya wangi ditaruh di meja. Ilmu hari ini simpan di hati. Semangat belajar sepanjang masa. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Dilanjutkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, aku kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.